Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Soli dan Solihah? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Dan semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Di pagi hari ini Soli dan Solihah lagi pada sibuk ngapain nih? Jangan lupa untuk selalu berbuat baik kepada semua orang ya nak. Dan jangan pernah bosan untuk selalu melakukan kegiatan yang positif seperti murojaah, membaca dan menghafal Al-Quran, sholat sunnah, dan membantu kedua orang tua. Apalagi dalam waktu dekat ini kita akan bersama-sama bertemu dengan bulan suci Ramadan, yaitu bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lainnya, yang dipenuhi dengan keberkahan, ampunan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di bulan ini juga adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Maka dari itu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillah yang sebanyak-banyaknya, karena telah dipertemukan lagi dengan bulan suci Ramadan di tahun ini. Dan di bulan suci Ramadan nanti kita harus lebih giat lagi nak dalam melakukan kegiatan yang positif dan berbuat baik kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita lebih banyak lagi memperoleh keberkahan, ampunan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Tapi ngomong-ngomong, Soli dan Solihah, tahu nggak ya amalan apa saja sih yang dianjurkan untuk dilakukan di bulan suci Ramadan? Ayo, ada yang tahu nggak? Tidak tahu? Baiklah nak, kalau Soli dan Solihah tidak tahu, Bapak akan menjelaskan beberapa amalan atau perbuatan yang dianjurkan untuk dilakukan di bulan suci Ramadan. Jadi tolong diperhatikan ya nak. Amalan pertama yang dianjurkan bahkan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh umat Islam untuk dilakukan di bulan suci Ramadan adalah berpuasa. Berpuasa dari apa Pak? Berpuasa dari makan dan minum, menahan amarah dan berbuat dosa. Tujuannya agar setelah bulan Ramadan nanti kita dapat menahan diri untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan yang kedua yang dianjurkan untuk dilakukan di bulan suci Ramadan adalah sholat tarawih. Sholat tarawih merupakan ibadah sunnah yang hanya bisa ditemui atau dilakukan di bulan suci Ramadan. Ibadah tersebut tidak akan bisa kita temui di bulan-bulan yang lainnya. Dan di dalam sholat tarawih ini nak, terdapat pahala yang sangat luar biasa. Jadi ananda jangan pernah menyia-nyiakan ibadah sholat tarawih ini, baik yang dilakukan secara berjamaah ataupun yang dilakukan sendiri di rumah, karena pahalanya sangat besar nak. Jadi di bulan Ramadan tahun ini usahakan jangan sampai bolong-bolong ya nak sholat tarawihnya. Amalan yang ketiga yang dianjurkan untuk dilakukan di bulan suci Ramadan adalah membaca Al-Quran. Karena dengan memperbanyak bacaan Al-Quran atau memperbanyak untuk membaca Al-Quran, kita akan memperoleh banyak sekali kebaikan di bulan suci Ramadan. Bayangkan nak, kalau di hari biasa kita akan diberi 10 kemuliaan dari tiap huruf yang ada di dalam Al-Quran, kita akan memperoleh berapa banyak lagi pahala dari bacaan Al-Quran yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan.
sudah pasti terlalu banyak kan nak? Masya Allah, jadi jangan pernah menyia-nyiakan untuk membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan ya nak. Amalan yang keempat yang dianjurkan untuk dilakukan di bulan suci Ramadan adalah memperbanyak sedekah, yang dimana sedekah adalah salah satu perbuatan yang harus dilakukan oleh umat Islam, baik di bulan Ramadan ataupun di bulan-bulan yang lainnya. Hanya saja mengingat bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, ada baiknya jika kita lebih memperbanyak sedekah di bulan tersebut. Ngerti ya nak? Amalan yang kelima yang dianjurkan untuk dilakukan di bulan suci Ramadan adalah memperbanyak istighfar atau memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala dari semua dosa-dosa yang telah kita lakukan. Maka dari itu, kita jangan pernah menyia-nyiakan momen tersebut nak untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat ya nak, taubatnya taubat yang sebenar-benarnya. Jangan tobat sambal. Hari ini kita tobat, besok melakukan perbuatan dosa lagi. Selanjutnya, amalan yang keenam atau yang terakhir yang dianjurkan untuk dilakukan di bulan suci Ramadan adalah memperbanyak i'tikaf atau menghabiskan waktu luang selama menjalankan ibadah puasa dengan berdiam diri di masjid. Sholih dan sholihah bisa melakukan kegiatan-kegiatan positif yang Bapak sebutkan sebelumnya dengan cara beriktikaf di masjid, seperti membaca Al-Quran, memperbanyak istighfar, melakukan sholat-sholat sunnah, dan masih banyak lagi perbuatan baik yang bisa kita lakukan selama kita beriktikaf di masjid. Jadi jangan pernah menyia-nyiakan amalannya satu ini ya nak. Baiklah nak, itulah beberapa amalan yang sangat baik yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan. Semoga Ramadan kita di tahun ini dapat berjalan dengan baik, penuh dengan keberkahan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah nak, itulah yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.